Wahai Musa, seberapa miripkah engkau dengan nabi yang kau nubuatkan di Taurat? Seri 3, Kitab Ulangan 18 ayat 18. Selalu akan ada banyak isu-isu tentang kesamaan di antara sesama nabi, nabi Tuhan sejati. Tetapi akan lebih banyak lagi isu-isu tentang perbedaan-perbedaan fundamental antara nabi sejati dengan nabi yang tidak jelas kenabiannya. Cukuplah di seri 3 ini, kita uji atau tes beberapa isu perbedaan-perbedaan yang maha pokok saja, yang sungguh-sungguh konklusif. Testing point, nabi seperti Musa atau nabi yang tidak seperti Musa. Faktanya justru ada banyak sekali tanda Muhammad tak seperti Musa, bahkan saling asing, mulai dari God-nya. Tapi Muslim mengklaim Musa, Yesus, Muhammad, ketiganya berjalan dalam satu misi Allah. Bila begitu, kenapa nubuat Musa dalam Taurat harus diperebutkan keluar dari Bani Israel Musa ke suku Arab? Kenyataannya, Musa dan Yesus berdua sangat jauh berbeda terhadap Muhammad. Beda yang sangat mendasar dan mencolok dari segi moral, spiritual, dan kuasa adikodrati Tuhan ketimbang persamaannya yang receh-receh, yang insaniah dengan Muhammad. Mulai dari perbedaan God, Taurat, Mazmur, Injil, dan ajarannya yang berbeda dengan Muhammad. Apalagi tanda nubuat dan kuasa mukjizat yang adikodrati yang tidak dipunyai Muhammad. Lihat keempat, slide berikut tentang keterasingan Muhammad sendiri. Yang seperti Musa harus datang dengan tanda kenabian, tanda otoritas bahwa dia diutus oleh Tuhan sendiri. 1. Musa bercakap langsung dan dialogis dengan God. 2. Musa diberi tongkat kuasa mujizat versus kuasa Fir'aun. 3. Muhammad berdialog dengan Allah, berkuasa adikodrati. Tidak seperti Musa. Mulai dari God Musa, Bapa Yahweh sama dengan God Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. God Muhammad bukan Bapa, bukan Yahweh. God adalah Bapa Musa dan Israel, Ulangan 32 ayat 6. God adalah Bapa Yesus dan umatnya. Yesus berdoa, Ya Abba, Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Markus 14 ayat 36. Apakah Allah menjadi ayah bagi Muhammad? Mustahil. Surat 5 ayat 18, 112 ayat 3. Yahweh, bukan Allah, sama dengan nama God Musa, yang dipanggil 6.800-an kali oleh umatnya. Yahweh, God nenek moyangmu, God Abraham, God Ishak, dan God Yakub. Keluaran 3 ayat 6-15. Yahweh, nama God Musa, yang Muhammad tak kenal, malah diganti jadi Allah dalam kisah Musa yang sama. Surat 20 ayat 10-14. Musa, aku adalah aku, Yahweh. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Kitab Musa, Keluaran pasal 3. Maka ketika Musa mendatangi api itu, ia dipanggil, Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Surat 20 ayat 11 dan 14. Heran, sesudah 2000 tahun berlalu nama pribadi God Musa bergeser wahyunya menjadi Allah. Ingat, Tuhan Taurat selalu berbicara dengan Musa dalam bahasa Ibrani, dan Yahweh itu selalu berarti aku ada, I am, yaitu aku ada yang aku ada. Mustahil ada nama Allah di Taurat Musa. Muhammad tidak kenal isi 2 loh batu Taurat, maka 10 perintah Tuhan terkosong dari Quran. Isi Taurat Musa dikhotbahkan Yesus di bukit. Lukas 10 ayat 26 dan 27, Matius 5. Kenyataannya Musa dan Yesus bukan sesama Muslim dengan Muhammad. Seperti yang selalu disama-samakan Muslim, seolah semisi, perbedaan dan keterasingan Muhammad terhadap Musa dan Yesus sungguh tidak terjembatani, bahkan Quran dan hadis juga mengindikasikannya. Sebenarnya, Al-Quran sudah mengindikasikan ketidaksamaan Muhammad dengan Musa. Orang-orang sezaman Muhammad justru yang pertama-tama menyadari bahwa Muhammad tidaklah seperti Musa. Mereka berkata tentang Muhammad, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Surat 28 ayat 48. Muhammad tidak seperti Musa, 13 ayat 7 dan 27, 6 ayat 109, 17 ayat 59. Kelahiran Musa dan Yesus dari keluarga kudus, ditandai God dengan penyelamatan khusus dari dekrit Raja Fir'aun dan Herodes yang akan membunuhnya. Keluaran 1 ayat 15 dan 16, 2 ayat 1-10, Matius 2 ayat 3. Beda dengan Muhammad dan dengan orang tuanya yang masih kafir. Baca HS, Muslim volume 2, Book 4, Hadis 2130 dan SHM 976. Muhammad tidak tahu tulah 10. Bagi Mesir, tulah Musa terdahsyat yang berhasil menaklukkan Fir'aun. Quran hanya sebutkan 9 mukjizat Musa surat 17 ayat 101. Kenapa justru tulah 10 klimaks terkosong dari Quran? Tulah 10 penyembelihan atau pembunuhan semua anak-anak sulung Mesir.
Firaun tidak akan takluk oleh 9 tulah Musa yang di Quran. Perlu tulah 10 yang final. Bunuh mati semua anak-anak sulung Mesir dan anak Firaun dan binatang-binatangnya, sembelih massal. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi, tulah 10 atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Keluaran 11 ayat 1. Alias Firaun menyerah. Aneh, tulah 10, tulah klimaks Musa terkosong dari Quran. Dalam tulah 10 terjadilah penyembelihan massal oleh malaikat maut atau pemusnahan untuk kaum Mesir, Keluaran 12 ayat 23. Sebaliknya Tuhan menyelamatkan keluarga Israel dari maut. Ibadah Paskah turun-temurun. Untuk itu anak domba harus disembelih dan darahnya harus dioleskan ke kusen pintu rumah-rumah Israel untuk menjadi tanda bagi malaikat maut untuk melewati rumah-rumah mereka. Passover dari tulah maut. Maka event tersebut disebut Paskah, suatu ibadah raya ikonik yang diharuskan Tuhan untuk diperingati oleh kaum Israel turun-temurun. Baca detailnya di Taurat, Keluaran pasal 12. Kenapa ibadah Paskah itu begitu penting hingga disakramenkan Tuhan bagi umatnya? Ya, karena Paskah Musa dengan kurban darah anak domba adalah simbolisasi untuk memperingati pembebasan Bani Israel dari cengkeraman perbudakan Firaun dan kematian. Kesaksian Nabi Yohanes, lihatlah anak domba God Yesus yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29-36. Dan baru kinilah di era Yesus muncul, maka God secara tepat waktu mengutus Nabi Yohanes untuk memberitakan preview tentang simbolisasi anak domba yang sebenarnya. Itulah preview anak domba God, yaitu Yesus, yang akan disembelih atau disalib sebagai kurban agung, nyawa tebusan bagi banyak orang, Matius 20 ayat 28. Lihat surat 37 ayat 107, A Great or Mighty Sacrifice, Azhiim. Inilah metafora anak domba, yang juga dialegorikan dalam penyembelihan atau kurban anak Abraham, yang akhirnya dibebaskan, ditebus oleh anak domba, yaitu suatu preview ilahi tentang Yesus Mesias yang akan dikurbankan disalib demi menebus atau menghapus dosa dunia. Penyembelihan anak Abraham ditebus oleh anak domba God sebagai kurban substitusi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 17. Itulah tulah 10 Musa dan Paskah, yang kisah dan maknanya terhilang selamanya dari Quran. Karena begitu besar kasih God akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.